Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajak, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Siliwangi, akan melaksanakan PPL di SMP Negeri 1 Atap 1 Bojonggambir yang bertepatan dengan hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, coba pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli, amin. Baiklah, pertama-tama Bapak akan menabsen sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama, Abdul Latif, Asep, Denny, Fajar, Lalu, Ira, Ida, Lina. Coba di sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kita mempunyai semangat terhadap perjuangan pahlawan yang telah gugur. Pelajaran sekarang, pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang akan disampaikan pada pertemuan sekarang yaitu teknik membaca teks puisi, ya. Tapi sebelum nyampe ke materi sebelumnya yang sudah dibahas itu masalah apa? Puisi. Menulis puisi. Sekarang keluarkan bukunya. Coba. Pelajaran yang kemarin adalah menulis puisi. Coba. Buka. Sekarang materinya yaitu teknik membaca puisi. Keterkaitan antara materi yang kemarin dengan yang sekarang, kemarin adalah mengenai menulis puisi, sekarang membaca puisi. Nah, antara keterkaitan antara materi yang kemarin dengan yang sekarang, ada keterkaitan? Bagus. Berarti ada keterkaitan antara membaca dengan menulis. Sekarang membaca puisi. Bagaimana cara membaca puisi yang baik? Ya, ada langkah-langkahnya, ada teknik, ada teorinya. Cara membaca puisi yang baik, pertama harus dikuasai masalah kanan, kata-kata yang akan disampaikan. Terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan
Tujuan apa setelah pembelajaran selesai? Pasti ada tujuan. Tujuan pembelajaran membaca puisi yaitu peserta didik mampu menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Sebelum sampai ke unsur-unsur, pertama harus mengerti apa yang dimaksud dengan puisi itu sendiri. Ya, pengertiannya dulu. Yang dimaksud dengan puisi, siapa yang pernah mengenal apa yang dimaksud dengan puisi? Ada? Coba. Siapa? Pernah mendengar apa yang dimaksud dengan puisi? Baiklah, kalau belum tahu pengertian masalah puisi, Bapak akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan puisi. Yang dimaksud dengan puisi ini adalah suatu teks yang mengungkapkan pikiran orang, pikiran kita, bayangan kita, atau perasaan, pesan yang akan disampaikan dalam puisi. Yang diutamakan adalah masalah keindahan kata-kata yang dipakai. Kalau kita menulis puisi atau membaca puisi, pasti kata-katanya kata-kata yang indah, bagus pilihan katanya. Itu mengenai pengertian puisi. Lanjut sekarang. Perhatikan, Bapak akan menayangkan sebuah puisi. Nanti sambil perhatikan, sambil dianalisis ya, dari cara pengucapan, gaya tubuhnya ya. Perhatikan coba. Perhatikan. Coba perhatikan. Perhatikan. Nah, setelah kita melihat tayangan video tadi, kita telah melihat, mendengar cara pembacaan puisi. Kemudian
Siapa yang mau bertanya tentang pembacaan puisi tadi? Pak, saya mau bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Coba. Majas apa yang dipakai dalam tayangan puisi tadi? Nah, bagus ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan mengenai majas yang dipakai dalam puisi itu, coba siapa yang mau menjawab? Nah, majas hiperbola, bagus. Ya, dalam tayangan tadi penyair memakai majas, yaitu majas hiperbola ya. Yang bagaimana majas hiperbola itu? Majas hiperbola itu majas atau gaya bahasa, majas gaya bahasa yang dipakai oleh penyair. Coba contoh dari majas hiperbola. Majas hiperbola contohnya pemakaian kata-kata yang bunyinya di unsur apa yang diperlukan dalam menulis, membaca puisi. Ada unsurnya, ada syaratnya. Syarat apa saja yang termasuk ke dalam membaca puisi? Yang pertama, unsur majas. Majas adalah salah satu gaya bahasa di dalam. Baiklah, Bapak mempunyai suatu permasalahan. Nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dengan teknisnya nanti Bapak memberikan teks puisi. Nanti teks puisi itu dalam kelompok dianalisis, diperhatikan dengan cara berdiskusi ya. Baiklah, kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing seperti apa yang Bapak buat di pertemuan sebelumnya. Kita mempunyai LKPD yang Bapak akan bagikan ke kelompoknya masing-masing. Kemudian saya siapkan buku paket sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Dalam menjawab ini ada penilaiannya. Ada yang bersifat perorangan, ada juga yang bersifat kelompok. Nanti dalam kelompok tadi siswa dituntut untuk aktif. Setiap kelompoknya, anggotanya harus aktif. Ada yang menulis, ada yang mencari informasi dari buku ya. Jadi semua kerja ya. Terus cara penilaiannya ada dua. Ada penilaian individu dan penilaian berkelompok ya. Baiklah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya dan buku paketnya. Coba perwakilan satu orang sini bagikan. Perwakilan satu orang. Nanti bagikan ke kelompok ya. Ya, 3 kelompok ya. Kenapa? Oh, ini bagikan bukunya. Sekarang LKPD dan buku paketnya sudah dipegang. Sudah. Kemudian sekarang buka LKPD-nya. Ya, buka. Nanti dinya ada pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan itu saya berikan buku paket. Buku paket sebagai pedoman untuk mengisi LKPD tadi ya. Coba sekarang bekerja. Semua bekerja ya, sambil mencari informasi. Coba bekerja. Bukunya buka. Bukunya buka. Teks puisinya yang telah disediakan di dalam LKPD ada puisinya. Nanti materinya
cari di dalam buku paket. Ya. Di halaman pertama ada teks puisi. Perhatikan. Kemudian Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Coba kerjakan. Mulai dari sekarang. Sekarang ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD tadi. Ada Pak. Yona? Ada. Siapa? Oh. Bagaimana pekerjaannya, sudah beres? Sudah. Kalau sudah, sekarang sudah waktunya untuk mempresentasikan secara kelompok. Ya, secara kelompok. Nanti ke depan membacakan puisi. Siapa? Cung yang mau mempresentasikan. Ya, baik. Coba ke depan. Silakan nanti kalian amati pembacaan puisi. Sekarang Bapak persilakan teman kalian untuk membacakan puisi. Silakan. Coba perhatikan sampai menulis ya. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu kenal duka, tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Terima kasih kepada teman kalian yang sudah mempresentasikan masalah teks puisi. Tepuk tangan. Baiklah. Siapa yang mau menyampaikan hasil penyampaian teman kalian tentang pembacaan puisi tadi? Ya, silakan. Menurut pengamatan saya ada beberapa hal yang masih kurang, di antaranya satu, masih kurang percaya diri, dua, kurang berekspresi, tapi untuk keseluruhan penampilan dan pembacaan puisinya sangat baik. Ya, bagus. Sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai cara pembacaan puisi. Di antaranya
mengenai masalah ekspresi wajah, kemudian masalah intonasi ya. Baiklah, lalu dipersilakan kembali ke tempat duduk. Sekarang karena pekerjaan sudah selesai, coba kumpulkan. Kemudian dalam tahap terakhir yaitu pengevaluasian. Bapak akan memberikan satu lembar kertas. Nanti dalam satu kertas ini diberi nama, terus kelas, bidang studi. Ya. Nanti diberi soal. Nanti tulis. Coba perhatikan soal, tulis soalnya. Nomor 1. Tulis soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan puisi? Bapak diberi waktu untuk mengerjakan cuma 5 menit. Mulai dari sekarang. Bukan cuma aja, bukan seorang. Ya, mari ya. Terima kasih. Siapa yang akan menyimpulkan dari materi dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir? Siapa yang akan menyimpulkan? Coba. Saya, Kak. Ya, kasih. Yuk. Coba perhatikan hasil kesimpulan dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir, baik materi maupun bacaan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memperhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir, saya dapat menyimpulkan bahwa pembacaan teks puisi yang baik harus memperhatikan 1. Artikulasi yang baik, 2. Imajinasi, 3. Tekanan kata-kata yang digunakan, 4. Penggunaan kata-kata konotatif. Itulah hal-hal yang diperlukan dalam pembacaan puisi yang baik. Terima kasih. Baiklah, setelah perjalanan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, Bapak dapat menyimpulkan. Yang pertama, dalam pembacaan puisi yang baik, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus memperhatikan artikulasi dalam pembacaannya. Ya. Yang kedua, intonasi yang jelas. Paham? Yang ketiga, tekanan. Kata-kata mana yang perlu penekanan? Baik. Yang keempat, yang kelima. Yang keempat, penggunaan kata-kata konotasi. Konotasi itu kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu pengertiannya. Ya, pengertian artinya lebih dari satu kata. Ya. Itulah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Ya, mari kita